warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sadaqallahul azim. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini dengan seizin Allah kita melanjutkan kaji Al-Quran kita. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Jadi ayat 72 menjelaskan bahwa seluruh isi Al-Ahzab dari awal sampai akhir itu adalah amanah dari Allah kepada manusia. Lebih umum lagi adalah Al-Quran seluruhnya adalah amanah untuk seluruh manusia. Berarti sebuah amanah harus dilaksanakan. Innallaha ya'murukum anta uddul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah perintahkan kalian agar amanat itu dilaksanakan. Tidak melaksanakan amanat berarti khianat. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Sehingga kata amanah di sini bisa bervariasi. Apakah ada yang menafsirkan syariat Allah, al-Islam, ya. Sehingga ketika umat manusia tidak melaksanakan Islam sebagai syariat hidupnya, berarti pengkhianatan terhadap amanat Allah. Ya. Ada yang mengartikan al-halal wal haram, semua ya, yang dihalalkan, semua yang diharamkan. Ya. Ada yang mengartikan aturan-aturan kehidupan, ya. Di mana mengatur kehidupan pribadi, tangga, masyarakat, negara, itu semua sudah ada amanahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau lebih ringkas lagi ya, Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu sendiri sesungguhnya adalah amanah Allah agar dilaksanakan pada manusia. Yang salah satu yang pelaksana amanatnya, ya, pelaksanaan amanatnya disebut ibadah. Siapa yang beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, berarti dia melaksanakan amanat. Ya. Nah, pertanyaannya begini, ya. Kenapa di sini tidak disebut jin, wa hamalahal insan wal jin, ya. Ya, karena dari awal fokus pembahasannya adalah tentang manusia. Adapun jin, ya,
secara implisit sudah dibahas di akhir Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin harus beribadah, itu bukti bahwa mereka juga harus mengemban amanah. Ya. Diungkapkan sendiri dalam surat Jin, wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Ya. Di antara kami ada yang muslim, berarti mereka adalah pelaksana amanah dengan baik. Qasitun, di antara kami ada jin-jin yang jahat, ya. Mereka lah pengkhianat amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, amanat ini pernah diajukan. Sesungguhnya kami telah mengajukan amanat ini kepada langit dan bumi dan gunung-gunung. Fa'abaina ayyahmilna. Semua makhluk itu menolak untuk mengemban amanat itu. Wa asfaqna minha, dan mengiba-iba agar tidak mendapat amanah. Wa hamalahal insan, dan ditanggunglah, diembanlah oleh manusia. Ya. Ya, mengapa di sini langit, bumi, gunung berani menolak? Padahal di ayat lain makhluk-makhluk itu adalah makhluk yang siap taat, ya. Misalnya ayat yang mengatakan wa adzinat li rabbiha wa huqqat, ya. Langit itu siap mendengar dan harus siap melaksanakan. Ayat yang lain, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Kenapa di sini menolak? Yang terkesan kontradiktif dengan penjelasan lain bahwa semua makhluk Allah itu adalah taat. Maka para ulama mengatakan untuk di dalam kasus ini, ya, ardut takhyir lal ilzam istilahnya. Ardut takhyir, penawarannya sukarela, bukan penawaran instruktif ilzam. Ya. Itu wajar kalau sukarela mereka menolak. Karena mereka sudah disetting dalam keadaan sujud, ya. Dalam keadaan bertasbih, dalam keadaan tunduk, tidak disetting untuk melaksanakan isi Al-Quran. Ya. Jadi wajar jika mereka, ya, menolak. Fa'abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha. Ya. Tapi di sisi lain menunjukkan pemahaman daripada langit-langit, ya, pemahaman 7 lapis langit dan bumi serta gunung-gunung itu tentang bobot daripada syariat atau Al-Quran itu sendiri. Bahwa bobotnya adalah, ya, at-taklif wa tashrif. Ya. Bobot amanat itu adalah pembebanan dan pemuliaan.
istilahnya memang beban, tapi kamu sangat dimuliakan. Ya. Ibarat manusia diangkat jadi presiden, memang beban. Ya. Ini itu. Tapi juga ada tasyrifnya. Ya. Dikasih tempat yang mewah, dikasih dikasih sarana prasarana, gaji yang besar, semualah, ya, semua kemudahan kehidupan diberikan kepada orang yang siap atau dipilih menerima amanah dari negara itu. Inilah yang diterima, ya, yang dirasakan oleh makhluk-makhluk yang menolak. Ya. Sehingga betapapun semua makhluk itu menolak, maka manusia harus paham. Ya. Jadi dalil penolakannya itu ada taklif dan tasyrif. Ya. Memang beban, tapi berimbang dengan pemuliaannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di sisi lain memang sudah ada takdirnya. Takdirnya, catatannya adalah manusialah penerimanya. Tidak untuk gunung, bumi, dan seterusnya. Wa hamalahal insan, dan manusialah yang siap menerima. Ya, tentu insan yang utama di sini adalah Adam alaihissalam dan keturunannya, para anbiya. Ya. Karena itu orang-orang yang melaksanakan amanah dengan baik disatukan dengan para anbiya, itulah tasyrifnya. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqin. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka bersama para anbiya, nabiyyin. Namun sayangnya manusia itu zaluman, banyak berbuat jahat, jahulan, banyak nggak tahu. Ini merupakan dasar sifat manusia. Zaluman, sering menganiaya dirinya, dan jahulan, tidak menyadari ketidakpahamannya, ketidaktahuannya, sehingga malas mencari ilmu. Maka solusinya untuk bisa menjadi pengemban amanah yang baik adalah manusia harus bisa lepas dari sifat ini, zaluman ini. Bisa lepas dari sifat jahulan. Dan ini sebuah sifat yang menyatu. Bukan sifat yang salah satunya ada yang zaluman saja, ada yang jahulan saja. Kalau saja manusia itu ada yang begitu, ya, maka Allah akan menambah dengan huruf waw, zaluman wa jahula. Jadi kalau pakai zaluman wa jahula, ada kelompok yang zaluman saja, ada yang jahulan saja, ada yang dua-duanya. Jadi bisa ada 3 jenis manusia. Tapi dengan zaluman jahula, setiap manusia itu menyatu 2 sifat ini. Zaluman jahula. Inilah PR
manusia yang harus disikapi dengan serius, yaitu menyelesaikan dasar sifatnya. Dengan apa? Ya dengan mempelajari amanah itu sendiri, mempelajari syariat, mempelajari Al-Quran. Karena siapa yang terus belajar Al-Quran, ya, itu akan terlepas dari sifat zaluman jahula. Ya. Selanjutnya, kalau sudah terlepas, dia akan menikmati, ya, menjadi pengemban amanah itu suatu hal yang tadi, ya, di balik taklifnya ada tasyrifnya. Di balik ada beban yang memang harus dilaksanakan, ada tasyrifnya. Bahkan semakin tinggi ilmunya, semakin hilang jahulannya, bisa jadi manusia tidak ada taklif lagi. Yang ada adalah tan'im. Itu ternikmati. Ya. Ya. Tapi kalau mengendur tausiahnya ya balik lagi taklif. Ya. Ibaratnya kita sholat subuh. Saya yakin kita udah nggak merasa taklif lagi, itu kenikmatan. Ya. Baca Quran, berpikir dan lain sebagainya, hampir-hampir sudah nggak taklif lagi. Yang ada tan'im, itu ternikmati. Dan itu bukti bahwa tingkat jahula diri manusia itu berarti sudah menipis, sudah mengecil. Ya. Sehingga ketika manusia itu masih jatuh ke dalam dzulum, dan salah satu makna dzulum adalah maksiat, ya, berarti dia masih mengidap sifat jahulan. Di akhir An-Nahl misalnya Allah katakan, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Inti daripada ayat ini, siapa yang berbuat jahat, siapa yang berbuat maksiat, ya, sesuai dengan bobot maksiatnya. Ketika kecil berarti ya bodohnya bodoh kecil gitu ya, jahulannya jahulan kecil. Ketika dosanya besar berarti jahulannya tidak besar. Itu pengertiannya. Jadi pengertiannya bukan melakukan pelanggaran karena nggak tahu. Enggak. Kata jahalah di ayat ini, begitu juga yang ada di An-Nisa, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Begitu juga yang ada di Al-An'am, wa idza ja'aka alladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah annahu man 'amila minkum su'an bijahalah. Itu pengertiannya adalah siapa yang berbuat jahat berarti dia umat lagi jahalahnya, umat lagi jahulanya. Karena itu harus didukung dengan ilmu dan didukung dengan tazkirah. Tazkirah itu kalau ibarat hafalan murojaah. Kalau nilai namanya tazkirah. Pun saya kadang-kadang mengistilahkan murojaah juga. Jika saya mentauji orang-orang udah paham semua ini, ya. Saya istilahkan kita murojaah. Murojaah nilai-nilai, nilai-nilai akhlak, nilai-nilai ketakwaan, nilai-nilai ibadah, nilai-nilai dakwah. Innahu kana zaluman jahula. Oleh karena itu para ulama mengingatkan ataupun mengherankan diri manusia. Ada kisah seorang ahadus sholihin gitu tertulisnya ya. Orang soleh terdahulu ya.
lagi menikmati ya, menikmati kambing guling istilahnya ya. Kambing guling itu kan berarti ya seekor kambing dia taruh di atas api sampai matang ya. Ya, maka seorang soleh ini terharu melihat kambing guling ini. Terharunya kenapa? Ya walaupun kambing guling itu mengingatkan dia pada ayat ke-66, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Oh, manusia pun nasibnya di akhirat seperti kambing guling begini. Itu kan mirip itu. Yauma tuqallabu wujuhuhum pada hari ya. Ya walaupun di sini dikatakan wajah ya, tapi bisa juga bermakna seluruh tubuhnya ya. Disebut wajah namanya di sini dzikrul ba'di iradatul kul ya. Menyebut sebagiannya tapi yang dimaksud semuanya ya. Ya, ibaratnya saya mau pakai baju ya pasti bajunya satu kan, nggak mungkin 10-10-nya dipakai. Juga ketika Allah menyebut pada hari wajah manusia itu dipanggang ya. Biasanya manggang itu identik dengan dibolak-balik. Pada hari wajah-wajah manusia dipanggang di neraka. Ya, tentu nggak mungkin wajahnya saja, kemudian badannya ditaruh di luar gitu. Tentu ya semua badannya dipanggang. Gitu. Maka hadis sholihin itu ketika melihat kambing guling ingat ayat ini. Sehingga dia sangat ternasihati oleh kambing guling ini. Maka dia mengambil pelajaran begini. Kalau kambing ya, dipanggang seperti ini, selesai. Begitu habis dimakan, selesai urusannya. Tidak ada tuntutan apa-apa. Dan kambing itu nggak bisa menolak. Untuk diolah menjadi kambing guling itu nggak bisa. Tapi manusia ketika suatu saat dijelaskan bahwa di neraka itu manusia akan dipanggang seperti ini, manusia bisa menolak. Karena menolaknya apa? Ya, kembalilah kepada Allah, lakukan ketaatan kepada Allah, lakukan pertaubatan, berdoalah agar dijaga dari api neraka. As'alukal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ajirni minan nar. Ini cara menolak, jangan sampai menjadi yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Ya. Kalau kambing nggak bisa menolak, karena memang dia sudah diciptakan untuk memberi kenikmatan manusia. Dan akhirnya hadis sholihin itu menambahkan lagi, anehnya manusia itu senang, ya, senang bahagia menjadi calon-calon, ya, calon-calon manusia akan dipanggang. Maksudnya senang itu bagaimana? Ya senang kepada kemaksiatan. Ya. Sudah tahu dirinya dalam kekufuran, dalam kemaksiatan, dalam kejahatan, bangga lagi. Bangga lagi. Bangga bahkan bahagia ya, bahagia jika bisa ya menyakiti kaum muslimin ya, seperti yang digambarkan di surat Al-Mutaffifin ya. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Orang-orang jahat itu dulu ya
sering menertawakan orang beriman. Ya. Melihat orang beriman sengsara, dia senang. Melihat orang beriman ditindas, dia senang. Melihat orang beriman dibantai, dia senang. Ya. Berarti dia menyiapkan dirinya dengan penuh kesenangan menjadi makhluk yang yauma tuqallabu wujuhuhum finnari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Ya. Bukankah kondisi manusia yang seperti itu menunjukkan manusia yang zaluman jahula? Karena itu bukti jelas bahwa manusia itu makhluk yang jahat dan bodoh. Zaluman jahula. Mau dipanggang ke api neraka kok senang. Bukannya takut, bukannya minta tolong, malah terus menerus ya berada di dalam kejahatan. Karena itu penting menjalani kehidupan mengikis sedikit demi sedikit sifat ini. Ya. Zaluman jahula. Ya. Semangat menjadi orang yang soleh, ya, supaya tidak disebut zalum, dan semangat menambah ilmu agar jahulnya hilang. Saya ini sudah belajar ini, belajar itu, tapi kok belum soleh. Jangan putus asa. Ya. Selama dalam diri kita itu melihat ilmu itu sebuah kecintaan, senang ya, bukan membenci. Selama kita juga masih senang kepada orang-orang yang soleh, nilai-nilai kesolihan, ya, insya Allah ya, pada saatnya ilmu yang kita pelajari itu akan bisa kita laksanakan. Karena beda ya. Orang jahat tapi di dalam dirinya kosong gitu, nggak ada pengetahuan apa-apa, sehingga dia nggak punya satu pertimbangan apa-apa di dalam pelaksanaannya. Ya. Tapi kalau masih tahu, tapi masih dalam zalum, ya, tapi mau belajar lagi, insya Allah ya, zalumnya akan terkikis dengan hilangnya jahula. Ya. Jadi kalau ada cerita ya, seorang tabi'i namanya Fudail bin Iyad, ya, terkenal perampok, ya, pencuri, ya, peminum khamar dan seterusnya dah ya, semua kejahatan ada dalam dirinya. Ya. Ya. Tapi akhirnya menjadi seorang ulama ahli hadis yang sangat populer, ya. Menjadi mujahid, ya. Mengikuti temannya namanya Abdullah ibn al-Mubarak. Bagaimana awal sadarnya? Awal sadarnya itu adalah ketika dia akan mencuri di rumah seorang wanita tua. Ada yang riwayat mengatakan dia lagi berusaha mencongkel pintu, ada yang berusaha dia lagi naik ke atap ya, pemilik rumah itu. Nah, pemilik rumahnya ternyata wanita solihah, ajuz, artinya wanita tua yang solihah, yang saat Fudail bin Iyad itu beraksi untuk mencuri itu, wanita ini lagi qiyam, ya. Dan saat qiyam itu ya pasti bacaannya lebih khusyuk, ya. Qiyamnya itu baca Al-Hadid, ya.
Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dan seterusnya. Ya. Sampai ayat 16 ya. Bunyi ayatnya itu alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ya. Jadi ketika mendengar ayat ini, Fudail bin Iyad ini, ayatnya kan mengatakan mau sampai kapan kamu jadi orang jahat gitulah. Mau sampai kapan kamu terus-menerus tidak khusyuk, tidak tunduk kepada Allah. Fudail bin Iyad ini langsung menjawab, iya ya Allah sekarang saya mau tobat karena merasa seperti dinasehati oleh bacaan ibu tua ini. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Maka dia katakan na'am ana awanuha. Iya ya Allah sekarang juga saya mau bertobat, sekarang juga saya mau bertobat. Ya. Sehingga dia riwayat yang lain yang dibaca juga ya bisa aja dipadukan ya. Riwayat yang lain mengatakan yang dibaca itu Adz-Dzariyat ya. Sampai pada ayat wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'atun ya. Maka Fudail bin Iyad itu mengatakan kalau di langit sudah disediakan rezeki saya, kenapa saya mencuri? Ya. Ya wallahu alam bisa saja mungkin rakaat pertama Dzariyat, rakaat kedua Al-Hadid gitu ya. Maka ya batalkan usaha mencurinya ya. Sehingga segera dia bertobat dan saat itu juga dia masuk masjid sholat subuh ya sebagai bentuk pertobatan. Ya, mungkin kita bertanya ya, kok ada ya penjahat keren begini ya? Kita yang bukan penjahat aja belum tentu bisa tersentuh begitu. Nah, ini tidak terlepas ya bahwa selama ini pasti walaupun dia zalim ya, tapi dia terus berusaha menghilangkan jahulnya. Sehingga ketika ada momen yang pas dengan hatinya ya, maka ilmu yang telah dipelajari itu bereaksi dengan baik. Dan datangnya hidayah manusia nggak tahu dari mana. Allah Maha Kuasa, hidayah datang dari saat orang itu berbuat maksiat, ya. Datang dari seorang wanita muslimah yang solihah, yang lagi tahajud membaca ayat, di mana ayatnya itu menyentuh pencuri. Ya. Ya, minimal kalau sekarang kalau pencurinya nggak paham, nggak pernah ngaji, mana bisa seperti itu. Ya. Istilahnya kalau sekarang mustahil lah. Ya. Kecuali kalau pencurinya pernah ikut tahfidz, pernah ikut tafsir. Ya. Ya, tapi dia nggak pernah mengamalkan. Ya. Tapi begitu ada momen, dia teringat pelajaran itu. Jadi seperti ungkapan para ulama seperti Imam Ghazali, Imam An-Nawawi, tidak ada ruginya saat kamu mencari ilmu, ya, betapapun kamu masih belum mengamalkan. Ya. Siapa tahu bulan depan, tahun depan kamu jadi mengamalkan. Ya. Ya, ibaratnya orang ya ibu-ibu misalnya nggak boleh lihat alat dapur, alat rumah tangga. Padahal belum tentu dipakai, cuma tertarik aja. Ini bagus nih kayaknya blender nih, unik. Beli aja, yang penting punya dulu. Sampai di rumah ditaruh aja. Setelah sekian lama
baru nyadar, duh, udah lama beli ginian nggak pernah dipakai. Ya, ilmu juga begitu. Jangan sampai hanya karena belum mengamalkan, kendur mencarinya. Seharusnya dipikir sudah mencari ilmu aja masih belum bisa mengamalkan, gimana nggak mencari ilmu. Sebagaimana kalau saja dalam mencari ilmu itu kamu tidak ikhlas, ya, teruslah mencari ilmu. Tidak mustahil ilmumu yang terus bertambah itu akan merubah, ya, atau akan membentuk keikhlasan dalam dirimu. Tidak tepat, ya, seorang menghentikan proses mencari ilmunya. Nah, bagus. Ngapain kalau saya nggak ikhlas? Akhirnya, ya, ilmunya nggak dapat, ikhlasnya juga nggak dapat. Ya. Tapi kalau mau terus, ya oke lah, ya, tidak ikhlasnya nggak dapat. Tapi ilmu kan dapat, lama-lama dapat dua-dua. Nah, itu semua upaya agar, ya, manusia bisa menghilangkan sifat dasarnya yang disebut dengan zaluman jahula. Ada riwayat yang lain terkait dengan komentar, ya, komentar bagian mufassirin tentang ayat 69. Dilarang menyakiti, ya, nabi, ya, atau menyakiti orang soleh, menyakiti ulama, ya. Bahwa ayat ini juga menunjukkan betapa zalum dan jahulanya manusia. Betapa zalum dan jahulnya manusia. Ya. Yang kadang menyakiti orang yang ingin memberikan kebaikan kepadanya. Ya. Kalau dulu baca surat Yasin, itu menunjukkan betapa zalumnya, betapa zalum jahulnya manusia. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما. Istilahnya, ada ulama yang gratis didatangkan oleh Allah malah dimusuhi. Ditambah lagi fa'azzazna bitsalitsin, semakin memusuhi. Qalu ma antum illa basyarum mithluna. Kamu ngaku-ngaku nabi, katanya. Kamu itu manusia biasa seperti kami. Ngaku-ngaku dapat wahyu, bohong itu semua. Wa ma anzalar rahmanu min syai'. Bahkan nabinya disebut pembohong, in antum illa takdzibun. Ya. Nabinya disebut pembohong. Itulah salah satu bentuk betapa zalim dan jahulnya manusia, ya, terhadap terhadap orang-orang yang mengajaknya, menuntunnya kepada kebaikan, boro-boro diterima, dihormati, malah disakiti. Oleh karena itu Allah sangat marah, ya, terhadap manusia yang menyakiti ahlu dakwah. Ya. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim. Beri kabar azab yang sangat pedih terhadap orang yang kufur, membunuh nabi, membunuh orang-orang yang mengajak manusia ke jalan yang benar. Ya, membunuh ataupun menyakiti orang-orang yang soleh, yang lagi berdakwah. Ya, semoga Allah mengeluarkan dari penjara-penjara yang dihuni oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang memang menginginkan kebaikan terhadap kehidupan ini, ya, dan mengampuni kita semua jika, ya,
saat ini kita tidak merasakan resiko itu, wallahu alam, apa kitanya yang kurang gigih ya. Tapi kita tetap mendoakan ya orang-orang seperti itu. Nah, itulah puncak ya, zaluman jahula yang luar biasa dari manusia ya. Sudah nggak mau menerima kebaikan, memusuhi orang-orang yang mengajak kebaikan. Sampai ada riwayat begini, ya, seperti yang diungkapkan oleh Rasulullah bahwa Musa itu adalah manusia yang paling dahsyat dijahati oleh Bani Israel. Sehingga kalau Rasulullah itu mulai merasa sedih, maka Allah menghibur. Ya, kamu belum ada apa-apanya dibanding dengan Musa. Sehingga Rasulullah sering mengatakan, rahimallahu akhi Musa. Semoga Allah merahmati saudara kami Musa. Gitu ya. Nah, ada riwayat yang lain yang mengatakan, yang menjelaskan bahwa Nabi Musa itu minta tolong kepada Allah. Ya Allah, bisa nggak bantu saya ya untuk menghentikan kejahatan manusia itu menyakiti saya. Udahlah, kenyang saya ini disakiti manusia. Ya. Disakiti al-Yahud dan Bani Israel. Bisa nggak tolong saya ini jangan lagi merasakan jahatnya manusia yang belum jahul itu. Ya. Apa jawab Allah? Ya. Wahai Musa, dalam dunia dakwah itu nggak mungkin. Ya. Selama kamu berdakwah, selama kamu ingin memperbaiki manusia, kamu masih harus akan terus menghadapi orang-orang yang belum dan jahul. Ya. Permisi sebentar ya. Afan. Jadi wahai Musa, nggak mungkin kamu terputus menghadapi celaan-celaan manusia, itu nggak mungkin katanya. Ya. Maka Allah menyebut diri, jangankan kamu, saya aja sering disakiti oleh manusia. Ya. Itulah yang disebut dengan zaluman jahula. Jangankan kau wahai Musa, saya aja Allah Rabbul Alamin disakiti oleh manusia. Bagaimana manusia menyakiti Allah? Ya ketika menuduh Allah punya anak, ya. Itu sebenarnya sangat menyakitkan ya. Qalu takhadallahu walada. Manusia itu menyebut Allah itu punya anak. Maka Allah katakan itu perbuatan yang sangat besar dan menyakitkan. Laqad ji'tum syai'an idda. Ini pelajaran kita di Maryam dulu ya. Langit, bumi, gunung itu saja pada ketakutan melihat ya Allah kok dituduh seperti itu. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Maka Musa alaihissalam merasa bertambah kekuatannya di dalam bersabar di jalan dakwah. Iya ya, Allah sekelas sebesar itu disakiti oleh manusia yang sifat dasarnya belum jahul, apalagi saya manusia. Ya, nggak ada apa-apanya, nggak ada bandingannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di ayat lain katanya
Allah itu pelit. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Nah, itu salah satu fenomena manusia itu zalim jahul. Allah aja disakiti. Bagaimana manusia? Ya. Allahu qala alladhina qalu innallaha faqir wa nahnu aghnia. Ya, semoga kita terus bisa menghilangkan sifat dasar ini ya. Semakin sedikit ya zalim dan jahul yang ada dalam diri kita ya. Maka mereka yang bertahan dalam zalim dan jahulnya adalah munafiqin munafiqat ya. Musyrikin musyrikat. Karena bertahan, maka Allah akan menyiksa mereka. Liyu'adziballahul munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat. Inilah orang-orang yang enggak mau melepaskan sifat dasar dirinya. Sedangkan orang-orang beriman yang juga sama-sama manusia, ya, tapi karena terus berusaha ya menghilangkan sifat zalim dan jahulnya, maka yang masih nyisa-nyisa, yang masih kurang-kurang diampuni oleh Allah. Wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat. Karena itu pentingnya ya, jangan membenci kebaikan. Ya. Supaya kita tidak sebut zalim jahul. Memang belum mengamalkan, tapi jangan membenci. Ya. Karena kalau membenci itu berarti kamu bertahan dalam zalim dan jahul. Wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan adalah Allah itu maha pengampun ya, terhadap orang yang selalu berusaha membersihkan dirinya dari zalim dan jahul. Ya. Allah itu maha penyayang terhadap orang yang selalu berusaha menghilangkan zalim dan jahul. Ya. Ya. Karena pola katanya itu menunjukkan makna yang tinggi, ya, apa istilahnya, hiperbol apa itu ya, karena ya, zalim jahil itu juga sama artinya ya, zalimun jahil, tapi dengan pola kata atau wazan istilahnya, zalum ya itu ya dalam dirinya ada kezaliman yang sangat pekat. Dengan jahul ada ya, kejahilan yang sangat pekat. Sehingga sudah diusahakan saja ya, nggak hilang ya. Udah ngaji bertahun-tahun sampai akhir hayat istilahnya nggak bakal hilang, masih ada walaupun ya menjadi terkurangi. Nah, nanti sisa-sisanya itulah wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat. Apalagi kitanya yang minta astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Karena itu siapa yang ya, bisa melepaskan dirinya dari status munafikin, munafiqat, musyrikin, musyrikat, musyrikat yang memang dalam banyak ayat
dua kelompok manusia ini walaupun beda nama tapi adabnya sama. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Ya. Tentu yang dimaksud munafiqin di sini adalah ya munafiqin ya apa? Munafiqin aqidi ya, ya. Karena ada munafiqin amali ya. Jadi kita tidak juga bisa munafiqin amali, kita bisa menyebutnya orang tiap janji menyalahi mulu ya. Ini orang tiap ngomong bohong melulu, itu munafik amali. Munafik akidi hanya Allah yang tahu. Jadi munafik akidi itu orang yang istilahnya ya, biar diakui sebagai muslim ya. Kan sering tuh ada laki-laki saya mu'alaf, saya udah masuk Islam ini. Ujung-ujungnya supaya bisa menikah dengan muslimah. Ya udah orang tuanya ridho, ya udah nggak apa-apa nikah. Setahun aja dikafir lagi. Nah di sini biasanya muslimahnya gamang ya, cerai. Ya, dia nggak mau berpisah dengan anak-anaknya, ya nggak cerai berarti dia berada dalam perzinahan karena ya status suaminya kafir. Maka tidak sedikit akhirnya muslimahnya ikutan kafir. Ya. Karena itu Allah satukan antara munafik dan musyrik ya. Allah jama'al munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Maka jika kita termasuk orang-orang wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahima, maka bersyukurlah kepada Allah. Itu bukan suatu hal yang kebetulan, itu ada pertolongan dari Allah. Oleh karena itu ya, ayat berikutnya berbunyi apa? Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah. Kamu menjadi orang mukmin yang persentase belum jahulnya semakin berkurang, bersyukurlah kepada Allah. Ya. Bersyukurlah kepada Allah. Ya. Walahul hamdu fil akhirah. Syukurlah kepada Allah karena hari kehidupan akhiratmu telah dipersiapkan oleh Allah dengan baik. Wal hakimul khabir. Nah, ini menunjukkan bahwa awal sebuah surat itu pasti ada hubungan makna yang kuat dengan apa? Dengan ayat terakhirnya. Sehingga dalam ilmu qiraah ya, saya lupa apakah riwayat Hamzah atau riwayat Warsh, memang setelah akhir surat itu tetap dianjurkan membaca awal surat berikutnya walaupun cuma 2-3 ayat ya, untuk memberi kesan bahwa ya, apa yang dibaca di awal surat itu masih nyambung dengan akhir suratnya. Jadi siapa yang menjadi orang mukminah yang mendapat ampunan dari Allah adalah dia bersyukur. Ya, maka ayatnya berbunyi alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Ya. Dengan demikian Ibu, alhamdulillah ya. Ya. Ya, untuk kita semua ini ya apa ya saling simbiosis sebetulnya ya. Ya, ibu-ibu tidak juga bisa dikatakan apa
penikmat saja, tapi juga bisa ya, berperan terlaksananya kajian ini yang hari ini tercatat sudah 3 surat kita hatamkan. An-Nur, Maryam, An-Nur, dan Al-Ahzab. Sebagaimana saya juga tidak bisa disebut ya, hanya bisa pemateri saja, tapi juga sungguhnya penikmat juga dengan sabarnya ibu-ibu ini semua untuk terus belajar. Jadi ya, beralasan juga ya, sebagaimana ibu mungkin mengatakan kepada saya, jazakallah Ustaz, saya juga ya, sangat beralasan juga untuk mengatakan jazakumullah ya, atas kesabaran ibu-ibu terus belajar ya, terus bersabar ya, tanpa terasa ya, hikmah pandemi ini berhasil menghatamkan 3 surat yang ya relatif panjang itulah ya. Nur, Maryam, An-Nur, Al-Ahzab. Selanjutnya saya tunggu mau surat apa ya, karena memang semua surat Al-Quran canggih semua ya. Tinggal mau yang mana yang didahulukan gitu aja ya. Bukan berarti kalau kita surat Saba itu surat selain nggak penting ya, juga semua sama pentingnya ya. Cuma melihat kondisi kita yang pasti dengan keterbatasan masing-masing, maka insya Allah Maha tahu jika kita harus memilih yang lain ya, untuk memberi satu pengutamaan ya, mendahulukan dari yang lain agar memberi manfaat yang lebih instan insya Allah ya. Cukup kaji kita pada pagi hari ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.